kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas ternyata masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan di Yogyakarta sendiri menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terbanyak di sepanjang tahun 2023. Tercatat ada sebanyak 26 kasus. Dan dalam 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan yang terjadi, tapi hanya 14 kasus yang tertangani. Kira-kira di manakah peran pemerintah dan juga lembaga penyedia layanan untuk mengatasi hal tersebut? Dan apakah telah menyediakan akomodasi yang layak bagi para korbannya? Nah, sekarang di sini saya sudah kedatangan tamu ya yang luar biasa. Di sini ada Ibu Arini dari tim Sabda Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak ya Ibu ya. Dan juga ada Ibu Tari ya, ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Ibu kabarnya? Luar biasa? Baik. Sehat. Ibu Tari gimana? Sehat, lancar semuanya. Sehat, semuanya lancar ya. Oke, saya mau tanya Ibu terkait dengan statement yang sudah saya berikan tadi di awal gitu ya. Menurut Ibu Arini, gimana sih Ibu menurut pandangan Ibu sendiri terkait dengan 144 kasus tapi ternyata cuman bisa 14 kasus gitu ya yang tertangani gitu. Apakah proses penanganan untuk teman perempuan dengan disabilitas ini gitu ya, itu agak prosesnya panjang dan sulit atau bagaimana Ibu sehingga hanya 14 kasus saja gitu yang tertangani? Baik, saya ingin merespon yang tadi Yogyakarta menjadi yang tertinggi ya di tahun 2023. Mungkin hal tersebut karena ada datanya gitu ya, dokumentasi saja. Kita tidak tahu di daerah-daerah lainnya gitu. Karena pada faktanya banyak sekali kemudian katakanlah dalam konteks penegakan hukum gitu ya, banyak sekali kemudian yang belum memahami apa itu disabilitas gitu. Apakah korbannya ini disabilitas atau tidak, apakah pelakunya ini disabilitas atau tidak, begitu. Sehingga kita tidak tahu sebetulnya angka pastinya berapa, ya. begitu. Yogyakarta termasuk yang kemudian berbagai layanan ya, beberapa layanan itu memiliki sistem dalam pendokumentasian dan kemudian di Yogyakarta juga ada FPKK, di Yogyakarta juga ada data-data kasus kekerasan itu kemudian diolah oleh pemerintah daerah begitu ya, sehingga kemudian muncullah itu angka begitu. Kita tidak tahu praktek-praktek di daerah lainnya, karena pertanyaan besarnya apakah lembaga layanan itu sudah paham apa itu disabilitas gitu. Mengapa hal ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena bagaimana lembaga layanan kemudian bisa merekam bahwa orang-orang yang mereka hadapi ialah penyandang disabilitas, begitu. Itu menjadi pertanyaan terbesarnya saat ini ya. Ya pasti setiap lembaga layanan akan berefleksi di situ, bagaimana mereka merekam orang-orang yang mereka hadapi ialah penyandang disabilitas. Bagaimana mekanisme sistem yang mereka bangun untuk merespon hal tersebut, gitu. Itu untuk mengapa Yogyakarta menjadi tertinggi begitu ya, karena memang ya kebetulan saja mungkin pendokumentasiannya cukup baik. Gitu. Kita tidak tahu di daerah lainnya. Dan kemudian yang tadi dari 114 kasus tapi kemudian yang bisa sampai putusan mungkin ya itu hanya sedikit sekali, mungkin persentasenya kecil sekali gitu. 10%. Jadi tenan. Kecil, 14 kecil sekali. Kecil sekali ya itu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya jangan tanya ke saya. Maksud saya, apa saja yang menjadi kendala, tantangan bagi proses penegakan hukum itu sendiri? Iya. Kita harus lihat dari situ. Iya, kita harus melihatnya, kita harus mendengar informasi itu, melihat fakta tersebut dari sisi yang berbeda gitu. Karena begini, saya sebagai konselor hukum untuk layanan yang diperuntukkan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan berbasis gender. Jadi ya selama beberapa tahun kami mendampingi, hambatan-hambatan korban dalam mengakses keadilan itu kayak kue lapis legit gitu ya, lapis gitu, dan itu tidak sederhana gitu. Tantangannya luar biasa. Ada hambatan internal, ada hambatan eksternal gitu ya. Hambatan internal berasal dari individunya ya, tetapi hambatan eksternal jauh lebih besar karena itu kemudian melibatkan
banyak hal gitu ya, dari lingkaran terkecilnya keluarga sampai pada masyarakat, sampai pada kebijakan, sampai pada sarana prasarana begitu. Tantangannya luar biasa seorang penyandang disabilitas, khususnya perempuan disabilitas, anak disabilitas, ketika dia ingin mengakses keadilan bagi dirinya. Gitu. Saya saat ini ialah perempuan tanpa disabilitas, saya tidak jadi soal nih kalau mau lapor ke polisi, tinggal aja saya lari bisa, naik angkot bisa, akses layanan publik bisa. Tapi lain soal dengan sederhana saja dengan teman saya di samping. Dalam mengakses layanan publik tantangannya jauh lebih besar. Maka bayangkan saja ketika itu terjadi pada perempuan korban, perempuan disabilitas, korban kekerasan. Jadi dan parahnya ketika situasi tersebut tidak bisa ditangkap oleh pihak-pihak yang semestinya menghadirkan rasa aman, rasa adil di masyarakat. Nah, parahnya seperti itu, begitu. Misal ketika laporan, ini pernah mendampingi saya, kok ketawa-ketawa, korbannya kok ketawa-ketawa, gitu. Kebetulan mendampingi anak disabilitas intelektual, dia menceritakan peristiwa kekerasannya, ya sambil ketawa-ketawa, gitu. Itu petugasnya Ibu ya berarti ya? Oh, yang guyu toh Mbak, gitu. Kok ketawa-ketawa toh Mbak, gitu. Mungkin aparatusnya belum memahami kondisi disabilitas dari korban, mengapa dia berperilaku seperti itu. Tertawa-tertawa ketika menceritakan, jangankan menceritakan, merespon apa yang sedang dia alami, gitu ya. Ditanya sama petugas, responnya itu respon sambil ketawa. Gitu. Yang bagi petugas umumnya korban itu kalau merespon pertanyaan yang kemudian mengarah pada peristiwa kekerasan tuh responnya nggak kayak gini, yo sedih, yo nangis, histeris dan seterusnya, begitu. Itu menjadi suatu anomali bagi aparat penegak hukum ya kali itu ya. Tetapi tidak dipahami bahwa situasi itu terkait dengan kondisi disabilitas korban, ya, yang bukan berarti korban berperilaku seperti itu bukan berarti dia tidak mengalami kekerasan. Betul. Karena memang ada hambatan. Personal dia ya, secara kognitif dia tidak paham mungkin apa yang sedang dia alami. Dan sulit untuk menyampaikannya juga ya. Dan sulit untuk menyampaikannya, apalagi pertanyaannya baku. Iya. Apa yang terjadi? Ya aku membahasakan. Bagaimana kemudian membahasakan itu menjadi hal yang bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman. Kalau gitu saya beralih lagi juga ke Ibu Tari untuk mendukung apa yang sudah jadi pernyataan dari Ibu Arini gitu ya. Kalau dari Ibu sendiri, menurut sudut pandang Ibu Tari sendiri terkait dengan prosesnya tadi ya, kalau kita lihat juga cukup panjang dan banyak sekali kendalanya dari internal dan juga eksternal. Mungkin dari teman-teman dari HWDI gitu ya, mungkin dari Ibu Tari punya pengalaman atau dari teman-teman HWDI, bagaimana ketika mereka melaporkan terkait dengan tindak kekerasan itu tadi, apa saja kendalanya? Mungkin tadi Ibu Arini udah menyampaikan ada internal dan eksternal, mungkin bisa diceritakan mungkin internalnya apa sejauh ini, eksternalnya seperti apa gitu. Diawali dengan teman disabilitas sendiri. Terkait hambatan itu pasti satu di mobilitas dia sendiri, terkait dengan disabilitasnya. Karena kan ragamnya macam-macam, Mbak. Betul. Umpamanya kalau yang disabilitas fisik itu terkait dengan mobilitasnya, itu pasti. Terkait dengan teman-teman tuli pasti dengan komunikasi. Ya. Kalau dengan teman-teman netra pasti dengan pembuktian. Itu yang akan susah sekali. Ya. Karena mereka tidak melihat, tapi mereka mendengar sebenarnya. Nah, mendengar itu kan nggak bisa dijewantahkan secara, kalau kita melihat ya warna ya ada merah, putih, hitam atau apalah dengan 7 warna seperti itu. Tapi kalau mereka kan mungkin dengan bau sebenarnya bisa juga ya aksesnya, karena mereka ya Kayak punya kelebihan masing-masing gitu, Mbak. Itu satu secara diri mereka sendiri terkait dengan ragam disabilitasnya mereka. Sama-sama fisik juga tahapannya berbeda. Mungkin dengan saya itu ada dengan 2 tongkat dan juga kursi roda. Seperti tadi disampaikan Mbak Arini nggak punya hambatan di mobilitas. Begitu ada kejadian dia bisa lari seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya sendiri, selain kita masih menghilangkan trauma dengan apa yang kita alami, kita kadang gini, Mbak. Kalau kita malah sesuatu, kadang kita tuh lupa kok dengan alat bantu kita. Harusnya saya pakai tongkat, tapi karena gugup gitu kan,
tongkatnya di mana gitu nyarinya udah repot, apalagi dengan kursi roda. Buru-buru kadang lupa ngunci atau menjadi hambatan kita dengan alat bantu kita. Nah, itu baru diri kita sendiri. Belum terkait dengan lingkungan kecil di rumah kita sendiri. Rumah itu tidak semuanya tuh akses untuk teman-teman disabilitas, terkait dengan yang mobilitas fisik ya Mbak. Nah, mereka mau pergi juga terhambat itu. Nah, selain dengan lingkungan kecil, nah kembali dengan penghuninya, keluarga. Keluarga itu tidak semuanya bisa mendukung Mbak. Awal kan pasti kalau kita mengalami kekerasan, kita lapor dengan keluarga kita. Itu yang paling pertama kan. Ya umpamanya saya punya keluarga mungkin dengan suami, orang tua gitu kan bilang dengan suami umpamanya awal pertama. Itu kalau pelakunya bukan keluarga sendiri. Kalau pelakunya keluarga sendiri, itu sudah lebih lagi hambatannya Mbak. Bagaimana kita menghadapi keluarga kita sendiri sebagai pelaku. Belum sampai ke pelaporan Mbak. Itu baru ranahnya kita sendiri aja masih banyak sekali hambatan. Selain mobilitasnya, kita juga dengan keberanian kita sendiri. Nah, tahapan yang sudah keluarga selesai, kemudian eksternalnya Mbak, lingkungan masyarakat. Kita kan hidup di lingkungan ya pasti ada namanya RT, RW. Itu pun satu yang paling terkecil ya Mbak ya. Atau tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar. Mereka percaya nggak kalau kita itu mengalami kekerasan? Itu menjadi kendala kita juga. Harus kita ada buktinya, kita karena kan kita mau pelaporan, kita butuh bantuan mereka Mbak untuk sampai ke sana gitu. Nah, setelah itu mungkin sekarang itu zamannya itu sudah canggih ya. Kita sudah pegang HP. Tapi apakah teman-teman semua itu punya kontaknya, teman-teman layanan? Betul. Biasanya mereka kontaknya apa nih organisasi. Belum semua anggota HWD ini kontak saya tahu. Jadi mereka akan mengenal dengan teman yang akrab, tapi belum tentu mereka itu menyimpan kontaknya pengurus. Kan pelaporan biasanya ya kalau lewat HP mereka akan menghubungi pengurusnya kan, orang terdekat kan merasa gitu teman dari pengurus ini akan membantu kan, mendampingi untuk teman-teman ini membuat pelaporan. Nah, pelaporan pun teman-teman itu kalau udah dibilang namanya polisi, kadang mereka sudah takut duluan. Jadi mereka lebih pengennya itu diselesaikannya itu ranahnya kalau organisasi kan saya ketuanya HWDI umpamanya gitu. Saya kan di provinsi ya Mbak nggih. Kalau teman-teman itu kan lebih ke komunitas tuh grassroots itu lebih ke cabang. Ya, jadi mereka pelaporannya mungkin akan ke teman-teman cabang dulu. Nah, teman-teman cabang itu memang ada perwakilan tiap cabang itu ada yang dari Paralega. Kebetulan kan mereka kemarin bekerja sama dengan beberapa lembaga, mungkin dengan Sabda juga, ada juga dengan teman-teman Ohana, mereka melakukan pelatihan. Dari lembaga bantuan hukum juga. Jadi itu menjadi garda depan untuk organisasi pertama ujung tombak laporan kepada mereka gitu. Nah, mereka ini yang nantinya akan membantu mendampingi mungkin dengan Sabda atau dengan pemerintah atau seperti apa. Tapi biasanya memang belum sampai ke pelaporan, itu selesai di organisasi dulu Mbak. Karena teman-teman begitu diajak naik, mereka sudah mengker dulu, mundur dulu, biasanya udah, aduh saya nggak berani Mbak, udah kita temani, mendingan nggak usah naik gitu. Itu kasusnya kalau yang kekerasan Mbak. Tapi kan banyak kasus-kasus dari teman-teman nggak hanya seperti itu, banyak yang KDRT atau konflik-konflik di antar teman-teman organisasi sendiri atau dengan masyarakat sekitar seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu berarti kan sebenarnya kalau saya lihat itu memang sudah ada undang-undang dan segala macamnya gitu ya Bu ya. Tapi kok saya rasa itu jadinya hanya sekedar simbolik ya Bu ya. Artinya di sini UU atau undang-undang yang sudah dirancang oleh pemerintah tapi ternyata implementasinya tidak sedemikian mestinya gitu. Bagaimana Ibu? Apakah tidak ada panduan tertentu terkait dengan akomodasi yang layak untuk teman-teman gitu ya, untuk membantu penanganan terkait dengan tindakan kekerasan yang mereka alami gitu? Kalau mengatakan bahwa itu simbolik, tidak lah ya gitu. Ada upaya dari pemerintah dalam melindungi, memenuhi, menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini ialah penyandang disabilitas. Gitu. Ada upaya itu terlihat dari mana? Ya ada kebijakan. Gitu. Apakah berhenti sampai di situ? Gitu tentu saja tidak. Banyak rentetan yang harus disediakan oleh negara. Katakanlah setelah Indonesia dalam konteks disabilitas setelah meratifikasi UNCRPD Konvensi tentang Penyandang Disabilitas, kemudian lahir itu Undang-Undang Penyandang Disabilitas, kemudian muncul berbagai kebijakan turunan peraturan pemerintah yang kemudian menafsirkan apa saja yang menjadi mandat penting dari itu undang-undang. Contohlah soal
dalam penegakan hukum ialah akomodasi peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak ya, PP 39 tahun 2020. Itu mengatur tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas proses peradilan. Apakah itu kemudian menjadi simbol-simbol semata begitu? Kalau saya masih berpositif thinking sih ya, karena ya sebetulnya pengen ngomong seperti itu, tapi ada upaya-upaya juga dari dalam praktiknya begitu ya. Sayangnya hal itu memang sampai saat ini belum sistematis gitu ya. Ya ada, kejaksaan itu sudah memiliki pedomannya. Kejaksaan itu sudah memiliki pedomannya bagaimana dia ketika menghadapi kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, mereka sudah punya pedoman, sudah punya aturan internal. Kepolisian masih ongoing sepengetahuan saya, begitu juga dengan kehakiman. Lembaga layanan seperti katakanlah lembaga layanan yang di UPTD PPA, P2TP 2A begitu, itu juga ongoing di situ. Memang menjadi tantangan yang luar biasa begitu, tapi kami menaruh harapan besar, kami mengapresiasi begitu ya upaya-upaya tersebut gitu. Walaupun belum ada aturan, ya ini kita ngambil sisi baiknya. Walaupun belum ada aturan, itu mereka tetap ingin tahu. Ini bagaimana ya memeriksanya. Mereka ada upaya ingin tahu. Ini bagi kami itu sudah luar biasa. Mereka membuka diri. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini bisa dipahami tidak? Diskusi dengan kami. Itu bagi saya sudah hal yang luar biasa. Akomodasi yang layak itu bukan hal yang angger lagi. Akomodasi yang layak itu bukan hal yang pokoknya ada. Tidak. Akomodasi yang layak itu ialah pengakuan atas individu seseorang. Pengakuan bahwa dia subjek hukum utuh. Itu dengan menyediakan akomodasi yang layak. Jadi nggak main-main. Oh, tenang. Sudah ada JBI-nya kok, tenang gitu. Oh, sudah ada ini, sudah ada itu gitu. Tapi apakah betul itu menjadi kebutuhan spesifik dia? Karena begini juga harus dipahami tentang apa itu aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu sifatnya personal sekali, individual sekali. Mbak Tari sebagai pengguna kursi roda, pengguna gerak ya, bisa jadi kebutuhannya berbeda dengan teman lain sama-sama mengalami disabilitas fisik, tapi dengan kebutuhan yang lain lagi. Sama-sama pengguna kursi roda juga beda, Mbak. Beda tuh. Beda kebutuhannya. Sama-sama tuli. Sama alat bantunya beda. Betul. Itu sangat spesifik, sangat personal sekali. Oleh karenanya ini kami sharing ya sebagai sebuah layanan ya. Oleh karena itu di Sabda sendiri dalam memberikan layanan, sebelum layanan itu jalan ya, kami itu kan pendampingan hukum, pendampingan psikologi. Ya, pendampingan hukum tuh baik litigasi maupun non litigasi ya. Sebelum kami memberikan layanan ya, harus ada yang namanya itu identifikasi awal disabilitas. Jadi tahu kebutuhan spesifiknya. Betul. Seperti apa. Jadi saya atau teman-teman tahu dia sedang berhadapan dengan klien yang kebutuhannya kayak apa. Ragam disabilitasnya apa, hambatannya apa, kebutuhan khususnya apa. Gitu. Karena kalau identifikasi awal disabilitas itu bisa secara mandiri dilakukan gitu ya, oleh disabilitasnya sendiri atau mungkin dibantu oleh pendampingnya gitu. Kecuali kemudian masuk pada ranah penilaian personal disabilitas yang itu membutuhkan seorang ahli. Ya, itu beda lagi gitu. Tetapi itu menjadi instrumen yang harus ada, baku itu di kami. Jadi ketika ada klien gitu ya, ada korban gitu, selain kemudian kami membuat kronologi awal ya, kronologi kasusnya, kami juga harus ada yang namanya identifikasi awal disabilitas. Kalau dari Ibu Tari sendiri gimana Ibu terkait dengan akomodasi yang layak ini? Mungkin kalau kita tadi berbicara tentang kesulitannya gitu ya, kesulitan dari teman-teman, mungkin apa sih yang sudah terpenuhi sejauh ini gitu? Saya berbicara dari atas nama komunitas ya Mbak ya. Iya. Selama ini memang layanan itu sudah lumayan bagus, dalam artian mungkin tidak masuk di data, tapi banyak teman-teman yang sudah terbantu. Karena umpamanya terkait dengan psikolog, itu kan di puskesmas sekarang juga udah bisa. Ya, tanpa melakukan pelaporan, tapi mereka secara individu datang ke puskesmas, mereka curhat, gitu kan udah salah satunya untuk mereka meringankan gitu kan. Kalau terkait dengan akomodasi yang layaknya ini, memang ya di semuanya itu sama.
Karena kita berbicara baik itu fisik maupun layanan non fisik. Itu kan tergantung sama Mbak Arni bilang, individunya juga mempengaruhi. Psikolognya yang rumah sakit gitu, apa psikolognya yang puskesmas A itu nggak bagus, mendingan yang puskesmas B, Mbak, kayak gitu. Kita juga ada memetakan seperti itu, Mbak. Dan memang kemarin kita juga sempat tanya-tanya sama teman-teman juga gitu ya. Gimana sih teman-teman melihat teman-teman perempuan dengan disabilitas gitu? Apakah mereka sudah mendapatkan hak yang semestinya gitu ya dengan terkait dengan akomodasi itu tadi gitu ya? Dan ternyata memang dari apa yang sudah kami dapatkan hasilnya gitu ya. Oh, ternyata memang banyak sekali yang mengatakan bahwa sepertinya kurang gitu terkait dengan akomodasi yang layak ini, baik itu mungkin di ranah hukum walaupun memang sudah ada tapi belum semaksimal itu ternyata ya. Kemudian juga di ranah psikososial mungkin lebih ke arah lembaga gitu ya. Tapi mungkin kalau dari Sabda, saya dengar dari cerita Ibu Arin ini sudah sangat ini ya, mendengarkan teman disabilitas ya, karena sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya, sesuai dengan apa ya kebutuhan spesifiknya gitu ya. Ya harus, karena hak dasar ya, teman-teman disabilitas kan memiliki hak yang sama dengan kita ya. Dan hak dasar bagi teman-teman disabilitas ialah mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Betul. Nah, jadi kalau mau menjadi layanan bagi teman-teman penyandang disabilitas ya harus menjamin hak tersebut gitu. Ya, Jangan ngomong kamu memberikan layanan untuk penyandang disabilitas kalau kemudian tidak siap atas hal tersebut. Hal tersebut ya, konsekuensinya. Itu harus itu. Betul. Jadi memberikan layanan pada penyandang disabilitas wajib ada aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Betul. Hanya saja mungkin yang disayangkan dari kontribusi pemerintah kalau tadi saya dengar gitu ya, walaupun memang sudah ada belum semaksimal itu, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan sangat PR-nya tuh sangat banyak untuk melengkapi akomodasi untuk teman-teman gitu ya, baik itu diakses publik, diakses ranah hukum gitu ya, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi dari kontribusi dari pemerintah sendiri. Tapi kalau saya yakin untuk lembaga-lembaga dengan inisiatifnya sendiri itu sangat-sangat luar biasa gitu ya untuk menyediakan akomodasi bagi teman-teman gitu ya. Dan mungkin kita juga sebagai masyarakat perlu menyadari hal itu juga gitu ya untuk bisa membantu teman-teman, dan mungkin juga dari lembaga-lembaga perlu adanya itu tadi mungkin ya, kalau dari HWDI mungkin sudah sosialisasi gitu ya Bu ya, mungkin kalau dari Sabda advokasi ke lembaga-lembaga hukum ya Bu ya, Iya, salah satunya gitu ya. Dan itu sudah menjadi hal-hal yang cukup luar biasa juga. Mungkin untuk bincang-bincang kita kali ini sampai di sana. Terima kasih banyak Ibu Tari dan juga Ibu Arini, banyak sekali ilmunya yang kita dapatkan tentang teman-teman yang sebenarnya memang harusnya kita perhatikan gitu ya. Memang perlu dibantu juga untuk terkait aksesnya dan segala macam. Terima kasih banyak Ibu Tari dan juga Ibu Arini. Sama-sama. Selamat kembali lagi, nanti kita dirakit ruang untuk kita. Bye bye.